Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, tafsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'idhatan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa al-mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-qadati al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kaum ibu, kaum bapak, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, nenek mama, para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, baik yang hadir di Masjid Ar-Raudhah ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Mohon izin dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya, khususnya nikmat al-iman, nikmat al-islam, yang dengannya kita bisa menikmati dan merasa tentram berada di tempat seperti ini. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menemani dan mendampingi kita sampai kita menghadap Ilahi, sehingga petuah Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita dapatkan dan kita husnul khatimah insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tak lupa bersalawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau telah berkorban apa saja untuk berjuang, berjihad, menyampaikan amanah risalah ini. Tidak mudah, tapi beliau tak pernah putus asa. Alhamdulillah, akhirnya kemenangan itu, wal aqibatu lit taqwa, yarhamukallah. Kesudahan yang baik itu, kemenangan itu adalah bagi ketakwaan. Alhamdulillah, akhirnya sampai pula Islam ke negeri kita. Seperti yang beliau katakan, di saat sedang keras-keras dan deras-derasnya intimidasi dari orang kafir Quraisy, beliau berkata, wallahi la yablughanna hadzal amr ma balagal lail wan nahar. Demi Allah, urusan agama ini akan sampai kemanapun ada siang dan malam di situ. Alhamdulillah, di sini ada siang malam atau malam tawi ya. Alhamdulillah ada siang dan malam. Sampai Islam di sini. Mudah-mudahan kita setia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, izinkan saya menyampaikan selamat berhari raya
Masih raya kan? Alhamdulillah masih Idul Adha. Raya ini lebih besar sebenarnya daripada Idul Fitri. Idul Fitri sehari, tapi liburnya lama. Idul Adha 4 hari, cutinya sekejap. Tapi alhamdulillah bertepatan pula dengan hari cuti bersama Rabu, Kamis. Kemudian ada Harpitnas, hari terjepit nasional, hari Jumat, tambah cuti pekanan Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari raya ini benar-benar kita nikmati, karena di antara sunnahnya harus nampak bergembira, sehingga untuk itu Nabi atau disunahkan oleh atau diperintahkan oleh Allah, disunahkan oleh Nabi SAW bahwa hari-harinya ini kita disunahkan menyembelih supaya makanan tersedia, makanan mewah kan daging itu makanan mewah bagi kita. Alhamdulillah. Nah kalau nampak, memang nampaknya habis-habis makan daging semua nampaknya. Masya Allah, tabarakallah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alal jannata mathwana wa mathwakum taba mamsyana wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Kaum bapak dan kaum ibu yang saya muliakan, tadi saya bincang-bincang dengan Ustaz Rehan sampai waktunya sampai kapan. Alhamdulillah tidak dikatakan terserah Ustaz, dibatasi sampai azan, dan lepas itu sampai qomat. Nah ini yang penting ini, sampai qomat ini kan waktunya tergantung jam atau tergantung saya. Baik, insya Allah mudah-mudahan tidak lama, walaupun banyak sekali faedah yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Kaum muslimin, kaum muslimat, setiap hari raya Idul Adha tak mungkin dipisahkan daripada mengingat, menapaktilasi, mendalami, meneladani sang Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi assalam. Banyak kalau bahasa kitanya pokok tangannya yang diikuti, hasil karya dan kerjanya menjadi sesuatu yang Allah syariatkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sampai-sampai dalam Al-Quran Allah banyak menyebut kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebut dari 69 ayat atau tempat di 25 surat. Saking banyaknya cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ma'asyarul kiram, ini tidak lain dan tidak bukan karena Allah ingin kita meneladani, mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihi assalam. Pertama, Allah angkat Nabi ini Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah-kisah itu beliau menjadi prototipe atau menjadi gambaran bagi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang mubarakah, yang diberkahi, keluarga yang masya Allah ada keharmonisan antara suami dan istri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, semuanya sepakat dalam menempuh jalan mencintai Allah tabaraka wa ta'ala tanpa ragu, tanpa bimbang. Ibrahim mendapat gelar Khalilur Rahman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah angkat Ibrahim menjadi khalil, dan untuk mendapatkan gelar itu bukan dengan prestise tetapi dengan prestasi, dengan kelayakan, dengan ujian-ujian yang hasil semuanya excellent, tidak ada cacat dari jawaban.
Lihat kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gelar Khalilur Rahman, si kasih dekat Allah. Al-khullah menurut ahli bahasa Arab, mereka katakan al-khullah itu lebih dalam daripada al-hub, daripada sekedar cinta. Makanya Ibrahim untuk itu harus melalui ujian-ujian berat yang kalau kita mungkin diuji dengannya, Allahu a'lam, kalaupun lulus hanya cukup-cukup makan. Ya, lulus walaupun nilai je cukup makan, asal jangan tinggal kelas saja. Kalau enggak pula ketinggalan kelas terus. Lihat kaum muslimin dan muslimat masih remaja. Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan taghut, dengan salah satu dari pembesar pembangkang Allah Subhanahu wa taala. Tonton, tahu tak berapa orang pembangkang yang disebut dalam Al-Quran? Ada berapa orang yang kisahnya diabadikan oleh Al-Quran? Hitunglah ya. 1, Fir'aun. Orang mana? Orang Mesir. Haman. Orang mana? Orang Mesir. Qarun orang mana? Mesir lagi. Samiri orang mana? Orang Mesir. Subhanallah. Subhanallah. Ini kemudian siapa lagi? Namrud orang mana? Mesir lagi bukan. Namrud orang Babilonia, orang Irak. Masyaallah. Terus siapa lagi? Abu Lahab orang mana? Ada juga Mekah rupanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini semua mewakili Fir'aun sebagai pemimpin, Haman sebagai birokrat, Qarun sebagai ekonom, Samiri sebagai budayawan. Nah, siapa lagi? Namrud sebagai raja, Abu Lahab sebagai tokoh masyarakat. Jadi hati-hati yang punya jabatan ini. Hati-hati mempunyai jabatan ini. Ingat, pemimpin, birokrat, ekonom, budayawan, tokoh masyarakat. Karena ini rentan untuk menjadi penentang, rentan untuk berbuat zalim. Siapa yang punya jabatan ini cepat tanggalkan. Kalau tidak sanggup untuk menjadi orang yang taat. Sebab tidak sedikit pula para pemimpin, para tokoh, para ekonom, para birokrat, para seniman yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan salah satu dari mereka, yaitu Namrud. Masih muda, sendirian pula, sampai ayahnya sendiri pun, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, termasuk ayahnya yang menentangnya. Ayahnya yang menentangnya. Ada yang mengatakan pamannya, tapi disebut dengan ayahnya. Tapi Al-Quran mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, yaitu Azar. Ma'asyur kiram, tidak tanggung lagi, dia punya kepentingan untuk perbuatan syirik itu, karena punya profesi sebagai seni pahat, ahli buat gambar-gambar dan patung. Nah, bagi yang punya profesi ini, yang punya profesi ahli bikin patung, cepat
cepat tinggalkan. Kalau tidak, dah jadi penentang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ayahnya sendiri menentang. Orang kan sekarang sering mengatakan, menjelek-jelekkan dakwah seorang dai dengan alasan ayahnya menentangnya, saudara kandungnya menentangnya. Ini orang kalau bukan memang ahli fitnah dan syubhat, berarti jarang atau tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah para nabi dan para rasul, para doa ilallah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari Nabi Nuh alaihissalam, siapa yang menentangnya? Istri dan anaknya. Istri dan anaknya. Apakah karena ditentang oleh istrinya sendiri otomatis dakwanya batil? Tidak. Nabi Lut ditentang oleh siapa? Istrinya. Apakah karena ditentang oleh istrinya dakwanya batil? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentang oleh siapa? Tu'aju. Abu Lahab tu'aju tu ona saja. Tu'aju. Atuhnya. Mamaknya yang menentang. Apakah otomatis dengan demikian dakwah Nabi itu batil? Demi Allah tidak. Kan sekarang tidak sedikit orang menjadikan alasan bila dakwahnya ditentang oleh keluarganya berarti dakwanya adalah sesat. Memang kalangan aliran sesat suka menyebut yang benar itu juga sesat, karena seluruh nabi dulu dianggap sesat oleh anggota atau pemuka masyarakatnya. Ibrahim karena berani berhadapan, menegakkan kepala, menentang segala kesyirikan, kekufuran yang dilakukan dengan terang-terangan oleh penduduknya, oleh masyarakatnya, sehingga dia dapat sebutan lagi. Kalau bukan karena cinta kaum muslimin, tak berani untuk berhadapan dengan orang seramai itu. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian karena orang tuanya juga tidak menerima, akhirnya Ibrahim harus hijrah ke Palestina. Jauh Irak dari Palestina. Kalau jalan kaki berapa hari? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, pindah ke Palestina. Ma'asyarul kiram, kemudian disuruh ke Mesir. Dan akhirnya dia menikah dengan Hajar. Awalnya menikah dengan Sarah. Allahu Akbar. Tak pernah berhenti Ibrahim berdoa, meminta Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku keturunan yang saleh. Beri aku keturunan saleh. Tapi kekasih memang kalau tidak diuji, kalau tak teruji, tidak dikasih. Dia tidak pernah bosan meminta, walaupun belum diberi, karena dia tahu sang kekasih suka, semakin memelas, semakin dia senangi. Maka Ibrahim tak pernah berhenti. Akhirnya di umur 80 tahun lebih, ada yang mengatakan 83 tahun, baru dikaruniai sang buah hati, buah cinta yang namanya abadi, diberi Ismail alaihissalam. Subhanallah. Baru dapat. Allah Maha tahu hati Ibrahim tak berubah, tapi memang cinta itu perlu bukti, pembuktian. Apakah Ibrahim setelah mendapatkan anak ini cintanya berubah kepada Ilahi? Maka Allah uji lagi. Allah Maha tahu. Ya, seperti Allah Maha tahu, tidak ada yang rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Maha tahu yang rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Tetapi mana buktinya? Ini pelajaran bagi kita bahwa kalian yang berkata cinta Allah, yang mengatakan cinta Rasulullah,
Mana buktinya? Bisa tak kalian mendahulukan Allah dan Rasul daripada kepentingan kita kepada keluarga kita sendiri? Diuji untuk menjauhkan anak dan istri. Tak tanggung-tanggung. Tahu tak tuan berapa jarak tempuh yang harus dilalui? Hah? Tahu tak berapa jarak tempuh yang bisa dilalui? Hanya 1.200 km. Yang waktu itu ditempuh dengan masa tempuh 1 bulan perjalanan. Kalau 2 hari mungkin pulang sepekan, pulang enggak ya? Ini perjalanan pergi sebulan, pulang sebulan. Berarti pulangnya berapa kali? Nah, enggak apa tuh ya. Ini enggak ada maulid nampaknya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam sejarah sejak memindahkan anak dan istrinya ke lembah Mekah itu hanya 2 kali. Hanya dua kali. 1 kali kisah dia datang dan ketika beliau dia tidak ada di rumah, lalu dia tanyakan bagaimana keadaannya kepada istrinya. Apa kata istrinya? Mengeluhkan. Lalu Ibrahim pesan, bila Ismail nanti pulang, suruh dia mengganti ambang pintunya. Sang istri tidak paham, tapi Ismail paham. Ini lihat bahasa komunikasi, walaupun jarang bertemu dan berkomunikasi, tetapi bila bertemu berisi, maka paham apa yang dimaksud oleh sang ayah. Awak tiap hari sama ayah tidak paham pesan ayah. Iyalah, dia lupa anaknya. Iya nyonya, sudah itu ndo tekonek. Ya, tiap hari dengan ayah. Apa sebab? Sebab ayah kita lebih banyak cakap daripada tindakan. Kita pun dengan anak kita juga begitu. Banyak pesan sama anak, cakap lebih banyak daripada perbuatan. Akhirnya mana yang mau diikutin? Ya, fatwanya gara-gara keedah fatwa berubah dengan beberapa tempat dan waktu. Dari asar sampai subuh fatwanya sudah 5 berubah. Awalnya boleh, tidak boleh, haram, makruh, mubah, sudah itu wajib. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Yang kedua, ketika dia dapat perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kembali ke kisah tadi. Ketika Nabi Ibrahim diuji untuk menempatkan anak di mana? Di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada orang dan tidak ada tempat atau tidak ada tidak ada sumber penghidupan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Allahu akbar. Dia kaum muslimin, ya Rabbana, aku tempatkan keluargaku, keturunanku di biwadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Tuan-tuan, kalau tidak ada tumbuhan-tumbuhan artinya tidak ada tumbuhan, rumput pun tidak ada, artinya ya gersang. Umpuk kita tahu buah kita, segersang-gersang tempat di negeri kita, rumput ala sampainya ketoma, ya, saking itu gersang itu. Iya kan, tempat kita kan terhitung gersang dibanding yang lain. Dihitung dari Sumatera Barat kita terhitung ini, tapi ya batang ubi dilempar di mana saja tumbuh. Ini tidak ada tumbuhan sedikit pun. Di mana? Di Mekah. Kalau tidak ada masa itu, orang-orang kan berpindah-pindah, orang nomaden. Akhirnya mereka berpindah-pindah. Di mana ada air mereka tidak. Di situ karena tidak ada air, mereka tidak ada yang tinggal di situ. Ditinggal siapa? Istri yang sedang menyusui. Dengan siapa? Dengan anak yang masih bayi dan menyusu. Subhanallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Hujan, alhamdulillah, barakah. Kalau gitu, pertanda kajian kita bisa lebih lama. Entah pulang tidak bisa juga kan? Iya, insya Allah. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah.
Allahumma sayyiban nafi'an. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hujan lewat ya. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Siapa yang sanggup meninggalkan anak dan istri dalam kondisi seperti itu? Tunjuk tangan yang bisa. Tidak bisa. Meninggalkan anak di rumah dengan kulkas yang penuh daging korban, ya, beras yang banyak, semua, belum lagi kartu ATM, itu pun sekali dalam setiap hari nelpon 3 kali, ya, sampai-sampai istri kawan itu sibuk pula sama kita. Nah, kalau Ustaz kalau pulang kampung berapa kali nelponnya sebulan? Bukan sebulan, 3 kali sehari. Sebelum subuh dia telepon supaya dibangunkan, ya, siang hari dia telepon supaya jangan lupa makan, nah, dan menjelang tidur supaya jangan lupa berdoa, dan supaya dia jangan lupa sama kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dah lama, jauh, tidak ada penjaga, tidak ada orang. Benar, khawatir, istrinya khawatir. Tapi apa nak dikata? Ketika Ibrahim nak meninggalkan, Allahu amaraka bihadza, Allah yang perintahkan ini kepadamu. Jawabannya Allahumma na'am. Iya, Allah yang perintahkan. Lihat apa katanya, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau Allah yang perintahkan pasti takkan sia-sia. Demi Allah, kalau Allah yang perintahkan pasti tidak sia-sia, percayalah. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat secara khusus, kalau sudah perintah Allah pada suami, jangan takut takkan sia-sia. Makanya kalau suami nak nikah lagi, dia bilang Allah yang perintahkan, Bang. Iya, betul Allah yang perintahkan. Jawab, pasti tak akan Allah sia-sia. Sanggup benda ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, benar. Kalau Allah yang perintahkan, kita, mohon maaf, ketika kita nak istiqamah, nak hijrah, ya, kepada sunnah Nabi SAW, berat tak? Berat. Ya, kita sering ke masjid, banyak yang sinis, dan mulai kita mengaji, kok ngaji tahu je bilang CPT nya, bilang CPT, dan macam lah fitnah-fitnah dan selainnya. Sudah itu berbeda pula tanpa lah, mulai lo berjangkut modo-modo, lo berjangkut pula je copet notu badannya. Kemudian celana dan cingkrang, dah tinggi lo banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, macam-macam fitnah. Dikira merubah-rubah kaji, merubah-rubah agama, padahal mengembalikan seperti di zaman Nabi SAW. Tapi ketika itu Allahu amarak, Allah yang perintahkan, iya, Allah tak akan sia-siakan. Allah tidak akan sia-siakan kaum muslimin. Nah, benar, memang diuji sampai Ummuna Hajar alaihissalam harus bolak-balik dari Safa Marwah 7 kali. Yang pernah haji dan umrah sudah haji, haji kalun kama kalun. Nah, itu luar biasa beratnya, bolak-balik itu 3,5 kilo tuh. Coba maraton nanti 3,5 kilo seperti pagi, yang tak, khususnya yang tak biasa maraton, berat tak? Sambil puasa saya, bukan sambil kenyang, sambil, kan dia puasa, kehabisan bekal, air tak ada, anak menangis dalam kerisauan. Subhanallah, tapi tak putus harapan. Itu yang penting, tak putus harapan. Biarlah gontiang asal jen putih, cak gontiang asal jen putih. Memang lemah iman ada, turun naik iman ada, tapi jangan sampai putus. Futur ada, putus tak boleh. Ada futur tapi tak boleh putus. Masyaallah, itulah Nabi Allah. Akhirnya dicari dari puncak Safa, lihat orang ada atau tidak. Kenapa orang dilihat? Karena kalau ada orang pasti ada perbekalan. Kalau ada orang berarti sumber air dekat. 7 kali tidak nampak-nampak. Kenapa dia di bawah lembah itu?
Kalau sekarang ada tanda hijau 2 kan, kenapa dia berlari? Supaya cepat naik ke sana, supaya kelihatan. Karena anak menangis di tengah padang yang seperti itu. Tangisannya terdengar apa enggak? Hah? Terdengar jelas karena tidak ada suara lain. Jelas. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Lalu Allah berikan nikmat, Allah berikan barakat dari hentakan kaki Ismail yang bayi yang menangis itu. Allah pancarkan, Masya Allah, air yang mubarak, air yang diberkahi, syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min, menjadi makanan bagi orang yang ingin makan dan jadi obat bagi yang ingin sembuh. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan-tuan ya, Abdurrahman ibn atau yang lain Abu Sa'id Al-Khudri pernah 18 hari 18 malam hanya mengkonsumsi zam-zam tanpa makan, tidak mati. Alhamdulillah sehat. Awak tidak bisa macam dia salat korma lah bisa sekilo. Ini kalau orang pergi haji umroh setan kan halal-halalnya. Asal ada dia korma halal-halal. Ini korma dia 60 buah so. Siko kinyam lo 2 buah. Siko kinyam lo 2, siko kinyam 2. 6 kali 2, 60 kali 2. 120 buah masuk pawe kinyam. Tapi pas pembagian nasi tiba dia ala makan alun. Jadi korma sekilo alun makan gitu. Jadi memang bukan makanan pokok. Tiba belum pembagian hati atau juga antri kan. Lah makan lo hati 3 buah. Setelah itu ala makan alun, sebab definisi makan di negeri kita harus makan nasi. Makanya 2010 atau 2000 berapa, akan 2010 2000 berapa kemarin tuh ada kisah jemaah haji kelaparan di Mina. Saya sebagai reporter saya waktu itu wartawan, tentu dia wartawan tuh cari berita-berita seperti itu kan. Saya turun ke lapangan, subhanallah, Indomie berpuluh-puluh pak di situ, susu. Oh, pokoknya di lurus Cikalu dia agak maktab doang, nak makan roti, nak makan susu, nak minum susu, minum jus kotak dan sebagainya lengkap. Apa dia sampai kelaparan? Nasi dengan sayur asam tak sampai. Nah itu masalah. Nasi jo, kuah sayur asam tak sampai. Nah jadi kalau lu makan nasi, walaupun lah makan roti 1 karton, belum dibilang makan. Allah musta'an. Kaum muslimin, akhirnya Allah berikan mubarak. Selesai cerita, tidak, belum. Sekarang Ismail tumbuh menjadi seorang remaja. Menjadi seorang remaja. Awak kalau anak mulai tumbuh itu sudah mulai ada harapan, mudah-mudahan kita tak lama lagi bisa pensiun. Iya nah? Karena sudah ada yang meringankan beban kita. Dulu ya mau pulang kerja, pulang kerja, betulnya abi gasnya, Masya Allah. Awak kecil nak makan ya gas lemas, nah yuk lambung kan. Kau seduh mah gas pindah lempaui gas. Ya awak kecil kan makan di rumah rupanya gas abi. Nah, akhirnya pergi cari gas dulu. Nah, bagi yang pintar, sebelum beli gas, digas dulu. Beli dulu nasi bungkus, baru bari gas. Nah, kalau sekarang kan semua sudah pakai, tinggal pesan saja, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika ada anak, alhamdulillah, ya tinggal di disposisi. Habis gas, ya, tinggal beli gas, selesai. Sudah terbantu kita. Nah, di saat-saat seperti itu Allah ingin uji lagi Ibrahim, hatimu berubah atau tidak? Allah Maha tahu, tapi ingin bukti. Berat lagi dari yang tadi, berat dari yang pertama, berat dari yang kedua, berat. Apa itu? Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Allah, ketika anak sudah menanjak remaja, dia mengatakan, ya anakku, wahai anakku, saya melihat dalam mimpi
saya mesti menyembelihmu. Apa jawaban sang anak? Nah, kalau anak awak tak punya kan? Ayah jadi dia kan kalau sembelih, ayah yang mau saya sembelih. Nah, tapi dia dididik di rumah yang penuh dengan cinta kepada Allah, cinta di antara mereka, sehingga ada kepercayaan dan keyakinan bahwa tak satu pun yang Allah perintahkan kecuali untuk kebaikan. Dan idzan la yudayyi'ana Allah tak akan sia-siakan. Ini perintah. Maka apa jawabannya? Ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan yang diperintahkan. Dia tidak bilang oh punya ayah, bukan, terserah ayah, tidak itu katanya. Kalau terserah ayah kan kehendak ayahnya, tapi dia bilang if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan, karena ayahnya tak melakukan kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah Allah sami'na wa ata'na. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Makanya Ibrahim kuat berpisah dengan tanah airnya, kuat berpisah dengan ayah dan keluarganya. Apa sebab? Karena mereka tidak bisa menerima la ilaha illallah. Tidak bisa menerima sampai dia dibakar, dilempar ke dalam api. Masih ingat kan? Ya, dilempar ke dalam api gara-gara apa? Mengatakan Allah. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Makanya orang-orang soleh, orang-orang wali, kuburan-kuburan keramat itu tinggalkan. Tidak ada manfaat bagi kita, tidak ada mudarat. Buktinya Syekh pun pakai kelambu juga, dah mati masih pakai kelambu. Nyamuk orang bisa mempok tinjau dia, iya kan? Kau ni masih pakai lampu, kayak wali tanpa lampu bisa jalan. Yang lebih parahnya wali tidak bisa ditinggal untuk jaga kota infak. Kita tengok kota infak di kuburan keramat pakai kunci atau tidak? Kota infak di kuburan keramat pakai kunci atau tidak? Iya. Saat dia lah wali jaga jadi kunci dulu. Kan iya? Lapela teh saya pasti banyak wali lain yang ketipu. Jadi kaum muslimin dan muslim, padahal dia punya keyakinan, sebagian ya, tidak semuanya, sebagian berkeyakinan bahwa syekh ini bisa menolong orang dari jarak jauh, ini menyelamatkan duit infak yang ada di kota, dia dari jarak dekat dia tidak bisa. Makanya kaum muslimin dan muslim, kalau sudah benar ngaji tauhid kita, maka kita hanya berminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta, maka minta tolong pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau memohon hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, dia nazar. Hah? Baik, silakan. Azan dulu. Yep. Allahu أشهد أن لا إله
حي على حي على Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanillah wa iyyakum, menyambung apa yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, Ibrahim alaihissalam dari kisah-kisahnya yang banyak tersebut, dan kita sudah melihat bagaimana hubungan antara anggota keluarga tersebut. Dan dari keluarga ini memang tidak banyak anggotanya, tetapi masing-masingnya seperti mewakili orang yang sangat banyak. Ibrahim, umat. Hajar, seorang ibu yang menjadi contoh dan teladan sepanjang sejarah. Seorang istri yang tak berkeluh kesah apapun yang dilakukan oleh suami, walau tak tercerna oleh logika. Kepercayaannya kepada suami membuat anak-anaknya pun terdidik dengan pendidikan yang demikian hebat. Makanya benarlah pepatah mengatakan bahwa di balik laki-laki besar ada wanita-wanita yang besar. Bukan besar badan maksudnya, ya, besar jiwanya, besar kesabaran dan ketabahannya. Secara logika, mana bisa diterima anak kecil, istri menyusui di tempat tak ada orang, tak ada seperti itu, tak logis. Tetapi kalau Allah yang perintahkan, semuanya logis tak logis harus dijalankan, karena Allah tak pernah menyia-nyiakan. Anak
semata wayang satu-satunya, sedang diharapkan harus pula disembelih. Tak ada dalam sejarah Hajar menentang. Subhanallah. Kira-kira istri kita nggak usah lah dulu nyembelih anak dulu, ya, anak sekolah di suatu tempat yang tak mendidik sama sekali. Wa antinlah anak pindah ke pondok ya, bakal luar mak jaya. Nah, subhanallah. Disitulah qawamah seorang suami dan situlah ketundukan seorang istri. Karena istri paham dan harus paham bahwa suaminya seperti kata Nabi SAW adalah pintu surganya atau pintu nerakanya. Huwa jannatuki wa naruki, surgamu atau nerakamu. Nah, kan wanita sebenarnya Allah berikan peluang besar dan mudah masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita menjaga salat 5 waktu. Di mana dia salatnya? Di mana? Di rumah kan? Tidak perlu payah-payah dia kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya kan? Kalau banyak kabut berkabutan dan sebagainya. Kemudian wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah ada mula masa cutinya. Kan ya? Kalau kita jangan minta cuti Ramadan. Tidak ada berhalangan sehat. Nah, tapi perempuan mesti setiap Ramadan mesti ada masa istirahat cutinya, walaupun sebenarnya itu berat bagi. Jangan minta-minta seperti itu pula, jangan berat. Bermacam-macam modelnya itu. Nah, puasa di Ramadan. Kemudian wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan perbuatan yang yang asusila. Kemudian wa ata'at ba'laha, dan taat pada suaminya. Lihat 4 ini. Ya, bila dia lakukan dakhalatil jannah, masuk surga min ayyi abwabiha sya'at. Tinggal pilih dari pintu mana saja dia mau. Allah. Awak payah kan? Nah, kalau kita payah kan? Cuman itulah jihad paling besar bukan bagi wanita itu. Yang suami suka memerintah, istri suka membantah. Ya. Suami pembohongi, bini lawan. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin semua ringan salat 5 waktu di rumah. Kemudian puasa Ramadan ada cutinya. Kemudian kalau senang di rumah terus salatnya aja di rumah, apalagi yang lain. Dia kan salat aja di rumah dia kan, apalagi yang lain. Tentu akan terjaga kehormatannya. Karena kalau sudah semakin sering keluar, semakin sering terlihat atau melihat. Baik keluar secara jasadi atau maknawi. Hari ini wanita tidak keluar dari rumah, tapi gambarnya keluar kemana-mana. Makanya tadi tuan-tuan, punya istri cantik jangan pameran. Mohon maaf ini, jangan dipamerkan. Nanti tuan-tuan rugi sendiri. Hatinya berpaling, salah sendiri kita yang sudah hidangkan. Kalau makanan terhidangkan untuk disantap, makanya kalau makanan tak cukup kecuali untuk sendiri, jangan dihidangkan teman orang. Nanti dicicipi orang, bahaya. Berapa banyak kisah tak sedap yang kita dengar. Oleh sebab itu nikmatilah, karena memang untuk kita, bukan untuk orang lain. Kan tak boleh buat orang. Nah, harus untuk kita sendiri. Berapa banyak orang kena ain
melalui gambar yang berapa banyak orang yang kena terpengaruh hubungan yang tidak patut gara-gara melihat di media. Nasallallahu alaihi wasallam atau afiyah. Kaum muslimin, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga ini. Pertama, kalau nak jadi keluarga harmonis, memang kita harus siap untuk mencintai Allah sepenuh hati. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, bila Allah mencintai seseorang hambanya, Allah umumkan kepada Jibril, inni ahbabtu fulanan fahibbah, saya mencintai si fulan, cintai dia. Thumma nada Jibril fi ahli sama, Jibril menyerukan kepada seluruh malaikat di langit, innallaha habba fulanan fahibbu, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai dia. Maka dicintai oleh para malaikat. Kemudian Allah tuliskan cinta itu kepadanya di masyarakat bumi. Tentu yang paling mencintai kita tentu yang kita juga mencintainya. Siapa? Tak tentu dah, bini, istri kita. Nah, kalau Allah yang sudah membuat dia mencintai kita, tuan-tuan, bila cinta sudah melekat, sambung. Coklat semakin nikmat. Coklat semakin nikmat. Kadang tak peduli nak sakit-sakit gula lah yang penting, karena cinta. Itulah yang terjadi. Karena cinta lillah berbuah manis. La yudayyi'an Allah tidak akan sia-siakan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, pelajaran yang sangat berarti bagi kita, khususnya keluarga, kerjasama yang apik antara ibu dan ayah melahirkan generasi pilihan. Coba lihat, dari Ibrahim punya hanya 2 anak, dari Sarah punya anak Ishak, dari Hajar punya anak Ismail. Dari 2 ini berkembang menjadi masyarakat dan bangsa besar. Bangsa Arab dari keturunan Ismail, bangsa Yahudi dari keturunan Ishak. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah SWT. Dan lahir pula dari silsilah itu banyak nabi dan rasul, sehingga disebutlah Ibrahim abul anbiya, bapaknya para nabi. Lihat, Ishak nabi. Ini Allah berikan hadiah setelah dia tunaikan perintah Allah menyembelih Ismail. Allah berikan wa basyarnahu bi Ishaq. Setelah itu kami beri dia berita gembira datangnya Ishaq. Ma'asyarul kiram rahmati Allah SWT. Jadi kadang-kadang kita meninggalkan sesuatu karena Allah ganti yang lebih baik. Biarlah. Nah, jadi kerjasama yang baik antara ibu dengan ayah yang senantiasa serasi dan harmonis itu melahirkan anak-anak yang berkualitas. Anak-anak yang, lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, di saat beliau awal menerima wahyu, apa yang terjadi? Awal Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Setelah itu apa yang terjadi terhadap Nabi? Langsung dia kompresi pers. Nabi setelah menerima wahyu gimana kondisinya? Tak pernah baca sirah aja. Nabi setelah dapat kedatangan malaikat Jibril untuk pertama kalinya, apa yang terjadi setelah itu? Lolok loma, pingsan, lari ketakutan. Kemana pulang larinya?
rumah. Kalau sempat bini pembohongi, terjadi kejadian itu pulang lagi, tak berani pulang. Terjadi. Kalau tahu jangan ngapu jaga tir. Mau bina-binahi kan itu. Kan tidak sedikit kadang sebagian istri yang tidak memahami kerja keras seorang suami, ya. Kalau suaminya bagian tukang cerita, bacito juga kok di luninya. Kalau suaminya kerjanya tukang menjajakan barang, abi kok tuh baju ojang aja nya. Dia baju ojang tuh menjajakan penjualannya. Kadang laku, kadang tidak. Kalau seorang marketing tentu kau mau uang tuh kau jauh bacito tahu ya kan? Iya enggak? Salesman, sales bisa enggak bacito? Harus pandai bacito, mencoret. Kan dia? Kalau enggak ada lagu bang mah. Nah, pokoknya nomor 1 bangnya nomor lain. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hargai itu. Walaupun tidak setuju tapi jangan diperlihatkan. Khususnya di depan anak kita. Ma'asyiral kiram. Nah, itu yang terjadi. Khadijah radhiyallahu anha, dia bukan orang biasa, bangsawan. Bangsawati ya. Bangsawan ada bangsawatinya. Khadijah dari hartawan kaya raya. Tapi Nabi dia tidak mengatakan, tidak mengecam Nabi. Ngapulah bang PPK gua hira itu mau bilang waktunya ya. Dia tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh suaminya. Dah tahu Khadijah nak jadi rasul? Dah. Dia nggak tahu Nabi kita akan diangkat jadi rasul, mana tahu dia. Yang penting suaminya melihat bagaimana kemaksiatan, kemusyrikan dan segala pelanggaran syariat yang terjadi. Dia nggak tahu gimana caranya. Akhirnya dia cari ketenangan supaya di sana lebih tenang dia beribadah. Itu aja. Khadijah mendukungnya. Kalau kita subhanallah ngapu bang pegatir kan itu ngapain? Habis waktu apalagi kalau pulang-pulangnya PMC bokal, bukan bawa oleh pulangnya. Habis bekal kan turun kan, bawa lagi bekal untuk sebulan. Habis itu turun lagi, habis lagi turun lagi. Pas pula datang malaikat, lari turun langgang karena tidak tahu itu malaikat. Kan Nabi kan belum tahu itu malaikat, lari ketakutan, zammiluni, selimuti aku. Apa kata Khadijah? Khadijah turuti suaminya. Dan itu terlihat oleh anak-anaknya. Bagaimana seorang istri menyikapi suami dalam kondisi seperti itu yang terlihat oleh anak-anaknya. Makanya anak-anak Nabi dari Khadijah radhiyallahu anha semuanya anak-anak yang the best. Apa sebab ibunya mencontohkan contoh yang baik. Ya, tidak keluar sepatah kata pun umpatan kepada Nabi SAW. Padahal dia belum tahu jadi Nabi kan? Dah tahu Khadijah jadi Nabi? Belum. Makanya setelah selesai Nabi sendiri yang bercerita, dia tidak nanya pula, apa terjadi? Tidak. Dia diamkan. Kan dimintanya selimut, kasih selimut. Kalau minta peluk, kasih pelukan. Kalau minta teh, kasih teh. Kalau minta makan, kasih makan. Kalau minta pijit, gantian ya, saya dulu pijitnya. Sebagian kalau paciknya dan poneknya termasuk wajib dulu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Khadijah selimuti itu terlihat oleh anaknya. Akhirnya anaknya pun melihat langsung sesuatu yang tertanam walaupun tidak diajarkan. Kadang-kadang anak itu lebih bisa melihat contoh lebih baik daripada mendengarkan pakai infokus sebagainya, tidak jauh lagi di rumah. Tapi kalau dilihat, oh gini caranya melayani suami yang sedang dalam kondisi risau. Ini pendidikan luar biasa kaum muslimin. Nah, ini yang terjadi juga pada Hajar ketika Nabi Ismail atau ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang tak masuk akal. Tak masuk akal, tetapi dia percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah berapa? Hah? Sudah berapa? Saya tidak nanya jam. Sudah berapa Pak Eden? Hah? Baru 2 ya? Ya, satu, cinta kepada Allah adalah pusat segala cinta. Kalau tuan-tuan ingin dicintai oleh keluarga, maka naikkan frekuensi cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cinta itu akan datang. Yang kedua tadi kebersamaan antara suami dan istri, ayah dan ibu, itu adalah contoh terbaik yang diperlihatkan oleh keluarga ini. Tidak ada membantah, ya. Paling-paling dia mengatakan Allah yang perintahkan, Bang. Iya. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan. Yang ketiga, kaum muslimin sedang dima'ai rahmati Allah, siapa yang berkorban besar karena Allah akan berikan pula balasan yang besar. Coba lihat amalan-amalan haji sekarang itu diabadikan dari kisah Nabi Ibrahim. Coba jejak kaki Nabi Ibrahim masih ada sampai sekarang bekasnya. Jejak kaki awak sampai wasfun wa sabun. Tapi Nabi Ibrahim wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan di tempat berdiri, di belakang tempat berdirinya Ibrahim ketika bangun Ka'bah sebagai tempat salat. Kita bukan karena mengkultuskan Ibrahim, tidak, karena Allah perintahkan. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kita mencium Hajarul Aswad, karena mengkultuskan Hajarul Aswad atau karena perintah Allah? Karena perintah Allah. Jangan salah paham, sebagian orang tak tuh orang mencium Hajarul Aswad ikan tawassul juga katanya. Ya Allah ya Rabbi, antum katakan kalau bukan karena Allah perintahkan tak akan kita lakukan. Apa kata Umar ketika mencium Hajarul Aswad? Wallahi ya Hajar, wallahi ya Hajar, inni la'alam annaka la tanfa' wa la tadur. Demi Allah saya tahu kau tak bisa beri manfaat dan tak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau bukan karena saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tak akan cium. Makanya jangan sembarang cium batu dah. Ikut batu batang listrik cium juga. Batu nisan dicium juga. Botol kosong dicium juga. Semua dicium. Apa nama? Hah? Cincin akik. Lah bangga lah kan yang ada baca. La haula wala quwwata. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak cium. Bukan karena mengkultuskan, tidak. Memang batu itu Allah yang sucikan, kita sucikan. Ka'bah Allah yang sucikan, kita sucikan. Bukan karena kita meminta manfaat dari batu tersebut atau menghilangkan mudarat dari Ka'bah tersebut. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kita punya karya besar karena Allah SWT, Allah yang akan balas itu, Allah abadikan. Ketika Ibrahim bangun Ka'bah, Masya Allah, dia menikmati pula istirahat di langit ke-7 di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Nabi melihat Sayyiduna Ibrahim alaihissalam menyandar ke Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur yang dimasuki setiap hari oleh 70.000 malaikat. Itu pertama kali dan terakhir, tidak akan lagi, saking banyaknya malaikat yang masuk ke situ. Ibrahim menyandarkan diri di situ. Ya Allah balas karena dia dulu yang menghidupkan wa idh wa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Makanya kaum muslimin dan muslimat, hidupkan syiar-syiar agama ini. Ya, hidupkan, buat masjid, buat lembaga dakwah, buat sekolah. Nanti Allah akan hidupkan. Berapa banyak lisan yang akan berdoa untuk kita, berapa banyak hati yang senantiasa mengingat kita, dan itu akan terjadi selama turun-temurun. Ibrahim Allah balas, Hajar Allah balas, Ismail Allah kekalkan nama mereka. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian kita belajar juga dari kisah Ibrahim alaihissalam bahwasanya Islam juga mengangkat tinggi-tinggi harkat dan martabat wanita. Jangan gara-gara yang berlari-lari antara Safa dan Marwah perempuan lah hapus saja dalam sejarah. Tidak. Allah jadikan dia sebagai suatu syariat. Sekali lagi bukan karena hajar, tapi karena makanya tidak ada salahnya kita. Ini uang mahar yang abang bayar kemarin, seperangkat alat sholat saya jual bikin masjid. Mana bisa? Ya seperangkat alat sholat tidak mungkin ya. Seperangkat alat rumah tangga, rumah dengan nah bang, rumah yang jadi mahar ini saya jual atau kita jadikan musola atau masjid tempat mengaji atau rumah mengaji dan sebagainya. Rumah kita banyak, ya kan? Rumah kita banyak, maka itu akan Allah kekalkan sampai selama itu masih dimanfaatkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Kemudian bahwa tawakal kepada Allah adalah sumber kesuksesan semuanya. Ibrahim dimasukkan ke api, dia ucapkan hasbun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Banyak-banyak mengucapkan ini, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka api yang bergejolak menjadi api yang bersahabat, api yang panas menjadi api yang dingin menyelamatkan. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hidayah itu mahal kaum muslimin. Sebagaimana anak yang soleh itu sangat berharga. Sebaik-baik cara untuk mendapatkannya adalah banyak berdoa. Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabbana, saya tempatkan anak turunku di suatu lembah yang tidak berpenghuni. Untuk apa? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati, supaya mereka mendirikan salat. Maka memilihkan tempat tinggal yang baik untuk anak dan istri kita, itu juga menjadi sarana terbaik untuk pendidikan anak kita. Subhanallah, dulu orang tua saya tinggal di Jalan Riau, tanah kami depan teater 88. Waktu itu dulu situ banyak ilmu situ guru. Ayah bilang waktu itu ke emak, mau tinggal tetap di sini atau balik kampung. Akhirnya dijual tanah itu, jujur minta, atau jujur tukar itu aja. Saya bersyukur sekali. Kenapa tidak di situ rumah kami? Kalau sempat di situ kami tinggal, mungkin main saya di teater 88. Mungkin, saya tidak tahu. Untung dibawa ke kampung, tidak ada teater. Ya tak? Syukur kita, memang kita jadi anak kampung, memang. Karena memang semua orang kota itu dari kampung juga aslinya. Pemain-pemain kota itu pemain-pemain kampung juga aslinya. Coba siapa yang tak orang kampung? Orang kampung. Orang kampung. Semua orang kampung. Sok-sok kota. Kamu sebenarnya. Semua kita orang kampung pergi ke kota. Kaum muslimin muslimat. Jadi hanya dipilihkan tempat, walaupun secara penghidupan tidak begitu menjanjikan waktu itu, tetapi karena dia tempat tanah haram, tempat yang dimuliakan, maka hanya melahirkan keberkahan. Kelima atau keenam, kesabaran adalah puncak segala kelapangan. Orang Arab mengatakan as-sabru miftahul faraj. As-sabru miftahul faraj. Tapi jangan salah baca, ini bahaya. Miftahul faraj. Nah, dulu ada orang Afrika salah baca dia. Nah,
baru menikah salah baca. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat yang pandai bahasa Arab paham, yang enggak senyum-senyum aja lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa sabar adalah kunci segala kelapangan. Sabar. Coba 7 kali bolak-balik ini, sabar. Ibrahim diuji berkali-kali, sabar. Ismail yang akan dikorbankan, sabar. Tapi akhirnya Allah berikan jalan keluar. Wa fadainahu bizibhin azim. Ajar sabar, Allah beri air yang memancar. Ismail sabar, Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Sabar. Dan belum lagi di akhirat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, dalam keluarga alangkah kita sangat butuhnya dengan kesabaran itu. Kesabaran itu. Dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika Abu Salamah wafat, di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Ya Allah, beri saya pahala atas musibah yang menimpa dan beri ganti yang lebih baik. Ummu Salamah sebagai yang ditinggal mati suaminya, dia membaca doa ini, tapi terpikir olehnya, siapa pula yang lebih baik dari Abu Salamah? Abu Salamah itu terkenal sangat romantis dengan istrinya, sangat penyayang pada istrinya. Kalau soal Islam, minal sabiqin al-awwalin, hijrah 2 kali ke Habasyah dan ke Madinah, sahibul hijratin, terkenal orang yang sangat baik, tinggi akhlaknya pada keluarganya. Lalu ketika dibaca, siapa pula yang akan menggantikan Abu Salamah? Setelah habis iddahnya, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar. Masya Allah. Jadi ibu jangan lupa kalau ditinggal mati oleh suami, jangan siapa tinggal dan bang, tidak usah, tinggal sama Allah bang. La yudayyan Allah, Allah tak akan sia-siakan. Nah, baca doa tadi, ya Allah, beri aku pahala atas musibah ini, ganti yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Itu Allah yang tahu. Ya, mungkin yang lebih kaya, mungkin yang lebih cakep, mungkin yang lebih berilmu kayak Ustaz. misal, tapi jangan banyak harap. Jadi berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih baik itu artinya yaitu mungkin kita menyusul suami juga ada waktu yang tidak lama, berkumpul dengannya di surga, masyaallah, atau banyak yang lebih baik yang Allah lebih tahu daripada kita. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, ini kata Nabi SAW, saya akan doakan semoga cemburunya dikurangi. Nah, makanya kalau sempat misalnya kita kurang penyabar atau pencemburu, ini bagi yang bermadu nih, madu pahit, madu pahit. Nah, pencemburu jangan jadikan alasan saya ini kurang penyabar, oleh sebab itu saya nak marah terus. Jangan, bukan. Berusahalah minta kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui bagaimana cara merubah sikap kita itu. Demikian juga kalau suami yang kurang penyabar, doakan juga dia supaya dia penyabar. Jangan sikit-sikit ngadu sama orang tua, akhirnya orang tua pula bertembung. Nah, orang tua kita udah berkalau sama orang tua gara-gara kita. Jadi, nah, dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ada pelajaran berharga tadi. Ismail ketika ayahnya datang, dia nggak ada tempat, tanya sama istrinya, gimana keadaan? Pak ayah, kehidupan kami pokoknya tidak ridho dengan apa. Kata bapaknya bilang nanti sama Ismail ganti ambang. Nah, tapi ayah kita tidak contoh Nabi Ibrahim, jangan salah-salah nanti. Ayah kita tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Nah. Artinya apa? Ini bagi wanita. Kalau terlalu banyak ngomel dalam rumah tangga, keadaan tak akan berubah dengan omelan. Akan berubah enggak?
justru akan membuat hati kita tersiksa. Kemudian suami kita juga tersiksa, keluarga semuanya juga jadi korban bagi kita. Oleh sebab itu, sebab apapun ya tindakan yang terjadi, seperti kalau tadi sudah katakan di keluarga Ibrahim alaihissalam, ya kalau patut ngomel, patut sekali hajar ngomel kan. Kemarin kamu buang, kami jauh-jauh, bahasanya buang tuh kan dibuang istilahnya itu. Kalau bahasa marahnya buang. Sekarang sudah anak dah mulai dewasa, kamu nak sembelih pula. Kemana akal sehat abang tuh? Akan bahaya tuh kaum muslimin. Tapi enggak. Jadi ini yang penting. Atau mungkin agak bahasa halusnya, bang, mintalah sama Allah jangan sampai segitu betul lah ujiannya gitu kan. Abang kan nabi nih, gunakan nih posisi sebagai nabi itu. Nggak ada tawar-menawar nih perintah Allah. Ini yang harusnya tumbuh dalam jiwa-jiwa kita hari ini. Kalau perintah Allah dan Rasul, nggak usah main tawar-tawar. Kan gitu sahabat. Hampir tidak ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu wajib sholat doanya. Nggak. Kan ya? Jarang mereka mengatakan itu. Paling-paling dia tanya, wajib setiap tahun haji, iyalah. Patut juga ditanya, untuk ditanya, kalau tidak payah juga kita. Ya, soal daftar tahun ini 2100 baru bisa pergi. Macam mana lah haji tiap tahun. Jadi kaum muslimin, kata Nabi SAW, tidak, hanya sekali dalam seumur hidup. Alhamdulillah. Jadi mereka apabila dikatakan sesuatu, sami'na wa ta'ala. Masih banyak lagi, tapi jangan dikeluarkan semua dulu. Ya, hujan sudah mulai reda dan mata pun nampaknya sudah mulai ngangguk-ngangguk dalam. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang pasti banyak, tapi kalau ada lebih bawa saja pulang. Ma'asyarul kiram dan hadirin, pertanyaan tidak ada sebab belum selesai. Nak tanya juga? Nggak usah lah, nanti lebih panjang dari yang tadi. Ya, nanti salah tanya, nanti panjang jawabannya. Kan nggak usah tanya bang ya, nggak usah lagi pertanyaan bang. Hah? Sambung? Jangan. Nah, kita cukup sampai di sini dulu. Sabar ya, kan cinta sabar dari yang terakhir. Sabar ya. Nah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.